Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi sobat belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 tema 3 subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran 1 ini nanti akan termuat 3 muatan pelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah IPA. Selanjutnya tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa melihat dan membaca sendiri pada layar. Langsung saja ya sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana. Ya, seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan. Dan masih banyak yang lainnya ya sobat belajar. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Pernahkah kamu bertualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Mari baca teks di bawah ini ya sobat belajar. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mauni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah. Hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Coba sobat belajar, kita amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, ini ada gambarnya, ada gambar daun, ada gambar kambing, kuda, dan lainnya. Contohnya yang pertama itu gambar daun segar ya, itu
itu dicentang karena terawat. Yang lainnya nanti bisa dikerjakan sobat belajar sendiri. Kira-kira hewan dan tumbuhan itu terawat atau tidak? Kalau terawat dicentang. Ini gambar yang berikutnya, kira-kira mana hewan dan tanaman yang terawat ya sobat belajar. Dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Ayo kita cari tahu ya sobat belajar. Ciri-ciri tumbuhan terawat sebagai berikut. Daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, daunnya tidak berlubang dimakan hama. Kemudian sebaliknya, ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Batang daunnya layu, daunnya berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi hama dan gulma. Itu untuk tanaman. Kemudian bagaimana kalau hewan? Sobat belajar, ciri-ciri hewan terawat sebagai berikut. Bulunya bersih, badannya tegap, gerakannya lincah dan jarang sakit. Ini adalah ciri-ciri hewan yang terawat. Kemudian sebaliknya, bagaimana ciri-ciri hewan tidak terawat? Malas bergerak, baunya tidak sedap, bulu kotor dan banyak kutu. Ini adalah ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nanti sobat belajar bisa mengisi di kolom ini ya. Ini juga ada di buku tema kalian. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri, bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan teman sekelasmu atau keluargamu, pergilah keluar kelas atau keluar rumah, amati lingkungan sekolahmu atau rumahmu ya sobat belajar. Nah, setelah kalian mengamati bagaimana kondisi taman di sekolahmu atau di rumahmu, apakah tanamannya terawat? Apakah halaman sekolahmu atau rumahmu sudah bersih? Jelaskan. Buatlah rencana dengan teman kelompokmu, kamu dan teman-temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam, bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik. Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu ya sobat belajar. Demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengunjungi channel dari Pak Guru ya. Jika ingin melihat video pembelajaran lainnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.